Informasi selanjutnya, terobosan pemerintah Kota Bogor yang mendorong pengamen menjadi seniman jalanan yang bisa manggung di taman-taman Kota Bogor sedang menjadi sorotan. Ada yang memuji, namun ada juga yang meragukan terobosan dapat berjalan panjang dan berkelanjutan. Berikut informasinya untuk Anda. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik. Pak, ini kan pemerintah Kota Bogor ada kebijakan baru mengenai penempatan pengamen jalanan atau musisi jalanan di taman kota. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, latar belakang dibuat kebijakan ini karena apa gitu Pak? 2 bulan lalu mungkin ya, Pak Presiden, Pak Gubernur juga beberapa kali memberikan statement bahwa untuk menjaga suhu investasi, menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, maka perlu gagas sebuah jargon atau inisiasi bahwa setiap daerah wajib memberantas premanisme. Sekitar 1 bulan lalu Pak Wali memimpin apel pembentukan Satgas anti premanisme di Tugu Kujang Bogor yang dihadiri oleh Forkopimda seluruhnya, dan pada saat itu kita berkomitmen agar bentuk kegiatan premanisme dalam bentuk apapun, termasuk salah satunya adalah pengamen. Kenapa pengamen? Pernah terjadi sebuah kasuistis, wisatawan internasional dari salah satu negara lain yaitu Jepang berkunjung ke Kota Bogor menggunakan angkutan umum, dan di dalamnya terjadi kegiatan ngamen yang itu dia videokan langsung dan dia merasa terganggu dan merasa terancam karena meminta uang dengan cara yang tidak wajar dan memaksa seolah-olah. Sehingga berdasarkan kejadian itu, berdasarkan semangat dari Pak Presiden, Pak Gubernur juga, akhirnya Bogor hari ini sudah memiliki Satgas Anti Premanisme yang kita breakdown, kita implementasikan dengan giat-giat menertibkan para pengamen, para anak jalanan, kegiatan lainnya yang memang mengganggu, meresahkan warga masyarakat. Saya jadi penasaran, seperti apa ya penataan para pengamen jalanan di taman-taman kota yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bogor. Saya pun mengikuti Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, menuju alun-alun. Menuju alun-alun Kota Bogor. Nah, selain alun-alun Kota Bogor, mungkin ada tempat lain Pak, taman kota yang nanti direncanakan untuk menjadi tempat-tempat penempatan para pengamen ini Pak. Gimana tuh Pak? Ada beberapa taman lain ya, yang ekspansinya memang kunjungan masyarakatnya lebih banyak dari taman-taman yang lain. Pertama ada lapangan Helang, kemudian Taman Ekspresi yaitu di Sempur ya, Taman Peranginan, dan beberapa taman lain yang kurang lebih 10 taman yang representatif yang dimungkinkan bisa menempatkan pengamen jalanan diangkat menjadi musisi Kota Bogor. Nah, untuk mekanisme mereka ini seperti apa Pak? Untuk direkrut nanti ditempatkan, itu mekanismenya ada pendaftaran, mungkin ada pembinaan sebelumnya bagaimana Pak? Kurang lebih sebulan lalu ya, audisi awal sudah kita lakukan. Yang daftar itu ada 17 grup musik, karena kita persyaratkan bahwa tidak bisa perorangan. Harus membentuk grup minimal 4-5 orang. Begitu 17 grup dites di Taman Ekspresi Sempur, kita siapkan alat musiknya, panggungnya, hasilnya ya saya menikmati. Yang mereka sajikan, yang mereka tampilkan, dan mereka layak untuk mengisi sebuah hiburan ya di tengah-tengah masyarakat, dengan tentu perhatian dari pemerintah, ditempatkan, dibina, dan tidak kembali lagi ke jalanan yang terkadang ya mengganggu atau meresahkan bagi warga lokal. Mungkin selain adanya pembinaan, nah ini untuk menghindari hal-hal untuk supaya mereka tidak kembali lagi menjadi seperti kehidupan sebelumnya di jalanan gitu. Mungkin ada minum-minum ataupun konsumsi yang seharusnya tidak dikonsumsi seperti itu. Itu bagaimana Pak? Salah satu agenda kami dalam pemberantasan premanisme adalah minuman beralkohol. Saya didampingi Pak Kasatpol PP
2 bulan terakhir itu menyita 2.500 botol minuman keras yang tidak berisi. Bahkan warung-warung kecil yang gampang diakses oleh anak sekolah, mereka beli minuman cuma 20.000 itu gampang. Oh. Akhirnya kita lakukan itu, termasuk pengamen yang kita razia rata-rata mulutnya bau alkohol. Maka salah satu syarat mereka untuk ikut tampil di taman, bahkan di kafe adalah berhenti minuman keras, dan kita buat komitmen. Oh, oke. Baik Pak, kita lanjutkan perjalanan. Baik, sebentar lagi Kita sampai. alun-alun. Oke. Terobosan pemerintah Kota Bogor ternyata mendapat apresiasi dari para pengamen. Menurut mereka, inisiatif ini membuat para pengamen lebih nyaman dan untung. Alhamdulillah ya gitu ya, untuk merangkul musisi-musisi jalanan di Kota Bogor sangat senang sekali saya. Sejauh ini gimana Kang? Udah di alun-alun ini pendapatan mungkin dari pengunjung yang juga datang gimana? Dari pengunjung alhamdulillah antusias. Kalau dari pendapatan sih kita alhamdulillah ada peningkatan lah. Ada peningkatan Ada jauh peningkatan, lebih jauh meningkat lebih dari meningkat dari jalanan. Para pengunjung alun-alun pun mengaku terhibur karena kehadiran para pengamen jalanan yang manggung di taman. Iya hiburan, jadi rapih juga hiburan. Terus kalau malam juga kan jadi tempat wisata juga sih ya kalau saya lihat. Bagus ya Kak ya, jadi terstruktur. Kan sayang kalau alun-alunnya sudah bagus, banyak pengamen liar ya istilahnya. Jadi kita duduk didatengin. Kalau kayak gini bagus sih. Jadi terhibur juga mungkin ya Kak ya? Sangat terhibur. Jadi lebih nyaman sih karena kan jadi kita duduk masih bisa dengerin tanpa keganggu bolak-balik lewat. Kalau kita mau ngasih tinggal ke sana gitu. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bogor, Zainal Abidin, mengungkap pentingnya pengawasan dan penataan para pengamen di taman-taman kota. Sehingga kedepannya program penataan pengamen jalanan dapat dievaluasi. Dukungan anggaran tentu akan kami bahas emang jika memungkinkan ya, karena leading sektor ini adalah dinas kebudayaan dan pariwisata, karena kita tahu program ini program baru ya tentunya. Nah ini yang harus kita dibahas kembali. Jadi menurut kami pengawasan dan penataan perlu kita perhatikan ya. Jadi setelah program ini berjalan bisa nanti dievaluasi ya kurang lebihnya. Nah jadi kan ini program baru, nah ini yang harus kita perhatikan. Langkah pemerintah Kota Bogor untuk menempatkan pengamen di taman kota tentu patut diapresiasi sebagai solusi yang kreatif. Namun implementasinya tentu saja akan mendatangkan tantangan tersendiri, mulai dari penyesuaian para pengamen, penerimaan masyarakat, hingga pengelolaan ruang publik yang efektif. Akankah program ini berjalan dengan baik dan berdampak pada wajah Kota Bogor serta dalam kehidupan para pengamen tersebut? Mari kita tunggu. Dari Bogor, Rizka Sasabila, Ahmad Zainal, Eko Hadi, TV One mengabarkan.